Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rahmadi, peserta mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Siak Kuala. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil eksplorasi penyebab masalah yang saya lakukan dengan cara mewawancarai dari siswa, kemudian orang tua siswa, kemudian teman sejawat, kemudian kepala perpustakaan, kemudian ada kepala sekolah, dan yang terakhir adalah pakar pendidikan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Enjoy! Baiklah, Bapak Ibu, kali ini saya akan mewawancarai peserta didik saya. Baik, Ramadan, kali ini Bapak mau tanya, kenapa sih motivasi belajar Ramadan itu rendah sekali pada saat di sekolah, baik itu daring ataupun pada saat luring, pada saat online dan pada saat tatap muka? Apa yang membuat penyebabnya? Coba Bapak mau tahu. Karena malas. Malas. Hanya itu kah? Selain daripada itu ada? Apakah gurunya kurang menarik? Tidak. Kemudian kenapa Ramadan sering terlambat mengumpulkan tugas? Apa alasannya? Karena lebih memilih pekerjaan daripada mengerja PR. Oh, lebih memilih pekerjaan daripada PR. Pekerjaan kamu apa ini? Kamu tahu? Tambang timah. Tampang timah, apa ngelimbang ya biasanya kalau Ya. orang kita ya. BTI. BTI. Oh, jadi seperti itu. Itu yang membuat alasan motivasi Ramadan menjadi rendah ya. Malas-malasan ya. Nah, mungkin yang berikutnya nih. Pertanyaan kedua nih yang kamu alami sendiri. Kamu lebih memilih bekerja TI dibandingkan sekolah, betul? Apa penyebabnya? Karena uangnya lebih menggiurkan. Menggiurkan. Berapa kamu dapat dari kerja TI itu sehari? 500.000. Besar juga ya. 500.000 kamu gunakan untuk apa uang? Untuk apa? Jajan sama teman. Jajan sama teman. Selain daripada itu, membeli apa? Beli rokok. Membeli rokok. Itu kalau ngerokok bukan di dalam sekolah kan? Bukan. Berarti habis dalam satu hari atau bisa berminggu-minggu? Tidak, habis dengan satu malam. Habis dengan satu malam dengan jajan, traktir kawan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kamu lebih memilih pekerjaan, lebih kerja TI. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Mariana selaku orang tua dari peserta didik Ramadan, yang kali ini yang akan saya wawancarai terkait masalah yang sudah saya identifikasi, mungkin yang ada juga pada peserta didik Ramadan. Jadi langsung ke pertanyaan Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Penyebab motivasi belajar Ramadan itu yang rendah Bu, karena mengingat kemarin waktu sekolah Ramadan itu sering telat mengumpulkan tugas, bahkan sampai menjelang pengumpulan rapor dia baru mengumpulkan tugas juga bahkan tidak dikerjakan. Kira-kira kemudian di kelas malas-malesan. Kira-kira apa kalau misalnya dari penyebabnya, misalnya kalau di rumah bagaimana si Ramadan ini? Tunggu dijawab Bu. Apa penyebabnya? Kalau di rumah gak ada penyebab apa lah. Memang dasar dia tuh lah malas belajar, gak nurut apa kata orang tua. Berarti memang dari sisi anaknya Bu ya. Memang dari sisi anaknya Kalau orang tua sudah giat betul untuk sudah giat untuk apa namanya, mengupayakan biar dia tuh harus rajin belajar gitu Bu ya. harus rajin belajar menjadi orang. Nah, berarti dari sini saya simpulkan bahwa orang tua sudah berperan nih Bu ya untuk biar anak memotivasi Ramadan tadi biar rajin belajar. Hanya saja dari Ramadannya sendiri Bu ya. Oh, jadi begitu. Oke, baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini terkait mungkin masalah lama di sekolah ini Bu ya, ataupun di lingkungan di sini, tentang banyaknya anak peserta didik yang putus sekolah karena bekerja TI. Nah, kemudian saya menemukan kasus si Ramadan ini kemarin dia lebih memilih bekerja TI dibandingkan dengan
sekolah. Nah, kira-kira apa penyebabnya, Bu? Kalau di rumah bagaimana? Apakah dari orang tua memberi nasihat atau tidak tentang pentingnya sekolah? Nah, itu. Jadi saya mau tahu apa penyebabnya dari sisi keluarganya, terutama ibu sendiri sebagai orang tuanya. Bagaimana, Bu? Kalau orang tua be ayah be mak be abang dak do maksa dia begawe, nyuruh dia begawe dak do. Malahan kami sekeluarga nyuruh dia belajar supaya dia jadi lah, misal ibarat jadi orang yang benar lah. Entah kelak dia sampai jadi polisi, entah jadi apa, tak tahu, pokok supaya dia tuh jadi manusia yang benar lah. Berarti memang tidak ada paksaan dari orang tua untuk bekerja, Bu, ya? Tak do, dari sikit apa? Memang Dasar budak tuh lah. Memang dari peserta didiknya sendiri, Bu, ya, dari anak ibu sendiri. Berarti selama ini dari pihak keluarga selaku ibu sebagai orang tua itu sudah menekankan betul untuk Ramadan ini biar fokusnya belajar terus, rajin belajar, fokus belajar, fokus tugas, ya, Bu, ya. Jadi sudah ada upaya dari pihak. Baiklah, kali ini saya bersama Pak Hasan Azari, teman sejawat, dan beliau juga adalah guru BK di sekolah saya di mana tempat saya bekerja. Yang akan saya wawancari terkait identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah. Masalah motivasi belajar. Ya, sebenarnya kalau masalah motivasi belajar itu di sekolah manapun itu pasti kita temukan kan. Nah, tapi terkait pertanyaan di sekolah kita, itu umumnya kalau masalah motivasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal dari siswa itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, kalau masalah internal siswa itu sendiri biasanya masalah dalam diri, ya. Contoh seperti motivasi dalam diri, kesadaran diri siswa, terus juga masalah kesehatan siswa juga mempengaruhi. Kalau misalnya dari sekolah, berangkat sekolah misalnya kurang sarapan, akhirnya mempengaruhi konsentrasi juga bisa, itu internal. Sedangkan masalah eksternal yang di sekolah biasanya ditemui itu biasanya eksternal dari siswa, biasanya lingkungan belajar. Contoh kelas yang tidak kondusif, ada iklim panas misalnya gitu. Terus media pembelajaran yang tidak variatif, terus cara pengajaran guru yang monoton, yang sering memberikan tugas, nyatat dan sebagainya. Akhirnya itu tidak ada variasi dalam pembelajaran, akhirnya membuat siswa tidak memiliki namanya ketertarikan. Itu banyak macam. Jadi yang saya amati di sekolah kita, yang pertama itu adalah dari faktor internal siswa itu sendiri. Baru yang kedua faktor eksternal dari di luar diri siswa, contoh seperti guru, sarana prasarana pembelajaran di sekolah kita. Ini itu yang saya lihat. Umumnya kalau ditafsirkan arti itu berarti identik dengan kejadian selama kita pandemi. Dalam pandemi kan proses pembelajaran itu hilang karena kita lebih jarang melakukan tatap muka. Nah, akhirnya ketika kita kembali dengan tatap muka, kegiatan pembelajaran itu tahapan-tahapan pembelajaran yang biasa tatap muka itu hilang dengan sendiri gara-gara jarak, ya. Nah, akhirnya kebiasaan itu yang berulang beberapa bulan sampai tahun, ya, hampir 3 tahun kemarin kita pandemi. Akhirnya itu membuat siswa shock juga, kembali shock. Akhirnya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kalau menurut pandangan saya, ya, itu siswanya banyak bingung dan sudah mendapat kebiasaan yang baru. Misalnya kalau selama daring kan cuma buat tugas, antar, kirim lewat email, habis itu main game, atau tidur, atau juga kelayapan, main. Nah, akhirnya tiba-tiba mereka harus tuntut dalam ruangan dengan aturan-aturan sekolah yang memang konvensional yang lama kan. Akhirnya ini membuat mereka bingung, terus motivasinya mulai menyesuaikan diri ke hal-hal yang baru mereka temukan. Nah, ini menurut saya akhirnya proses tadi learning loss tadi terjadilah di sini menurut saya pribadi. Nah, untuk masalah solusi sih lebih kepada, kalau saya pribadi sih lebih kepada pembiasaan. Pembiasaan kembali agar siswa itu mengerti apa sih tujuan dari pembelajaran itu sendiri sebenarnya. Terus hati-hati dalam penggunaan, guru juga lebih banyak mengingatkan tentang penggunaan teknologi yang berlebihan seperti game itu, terus TikTok zaman sekarang ini dan sebagainya. Ini tuh jawaban dari saya. Masalah itu, ya, Pak, ya, memang benar kita harus akui bahwa putus sekolah di Bangka Belitung ini sesuai data, ya, itu memang tinggi akibat dari terjun ke pertambangan, ya. Memang jadi
Jadi sesuai dengan pengamatan saya selama jadi guru ya, dan juga wawancara saya dengan siswa-siswa yang sudah keluar dari sekolah ini, sebelumnya penyebabnya kalau dari kacamata bimbingan dan konseling itu manusia itu kalau secara psikologi kan 80% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ketika lingkungan itu banyak yang bekerja, anak-anak di saat sekolah banyak bekerja, terbentuk suatu kebiasaan bekerja. Akhirnya mereka yang memang sebelumnya sekolah, lihat teman-temannya banyak bekerja, akhirnya ikut-ikutan. Nah, terus kenapa mereka rela meninggalkan sekolah dan ikut-ikutan? Karena ketika mereka terjun terbang, mereka dapat menghasilkan uang yang banyak. Apalagi dengan harga timah yang sempat berapa sebelumnya itu sampai harga 100.000 sampai 200 lebih kan. Kayaknya satu hari itu pernah saya wawancara siswa itu dapat sekitar 2 juta, 3 juta dalam satu hari. Nah, akhirnya karena lingkungan tadi sudah banyak memang terjun ke TI dan bercerita, akhirnya termasuk siswa kan termasuk dalam kategori masyarakat dalam satu lingkungan kan. Akhirnya ketika lingkungan itu banyak ber-TI, mereka akan terpengaruhi. Nah, itu salah satu penyebabnya lingkungan. Nah, terus yang kelanjutan tadi tingginya harga dari timah itu sendiri. Akhirnya mereka dapat menghasilkan penghasilan sampingan dari itu, sehingga menganggap bahwa sekolah itu lebih penting, yang penting banyak menghasilkan uang. Nah, selanjutnya masalah yang saya amati lagi sesuai wawancara, kurangnya penekanan oleh warga bahwa pendidikan itu penting. Yang penting anak-anak begawi bantu kuliah baca. Ada juga keluarga yang seperti itu. Nah, sesuai dengan saya kunjungan rumah ya saya lakukan seperti itu. Jadi pertama memang dari lingkungan, termasuk keluarga tadi kan. Nah, akhirnya memang keluarga tadi kesadaran keluarga atas pendidikan itu kurang. Nah, lanjut masalah solusi ya. Solusinya Pak. Kalau masalah solusi itu kita kembali kepada keluarga masing-masing dan juga pihak sekolah dan pemerintah itu sudah sangat sudah dari dulu menggalakkan tentang mana yang putus sekolah dikembalikan ke paket C, termasuk juga sekolah-sekolah tertentu anak boleh misalnya datang agak siang dan sebagainya, yang penting tetap sekolah. Sebenarnya sudah solusinya sudah dilaksanakan, tapi memang karena lingkungan ini pengaruhnya sangat besar, akhirnya memang seperti itu yang saya amati. Mungkin itu pandangan saya Pak, masalah lama ini yang terjadi. Dan jadi ketika harga timah melonjak maka tingkat putus sekolah akan juga tinggi. Tapi ketika harga timah turun maka tingkat putus sekolah mulai rendah. Itu yang saya amati di Bangka Belitung. Bagaimana Bu? Baik, pertama penyebabnya ya Pak Agus. Kalau untuk penyebabnya pastinya kesadaran anak itu sedikit ya untuk minat baca. Kemudian kesempatan untuk membaca di sekolah pun kalau menurut saya itu masih sedikit ya. Mungkin kita perlu memerlukan waktu khusus selain waktu literasi di pagi hari. Karena 15 menit kan kita dibagi ya waktunya, selain literasi Quran juga literasi membaca buku umum kayak gitu kan. Dan itu menurut saya cukup kurang untuk waktu membacanya. Sedangkan minat baca pun masih rendah gitu ya. Sedangkan untuk upayanya kami pasti untuk menambah koleksi buku itu setiap tahunnya kami tambah koleksi, baik itu buku fiksi maupun non fiksi. Jadi untuk buku-buku terbarunya kita berusaha untuk update biar anak-anak juga tahu oh ternyata ini buku-buku baru di tahun-tahun yang ini, dan juga bukunya itu juga dari tokoh-tokoh penulis nasional. Jadi kami berupaya dari koleksinya. Kemudian untuk pelayanan juga kami usahakan pelayanannya yang baik. Salah satunya kami sudah menyediakan selain hanya buku, kami juga menyediakan game edukasi di perpustakaan ya. Game edukasi di perpustakaan, jadi anak-anak selain membaca mereka juga bisa bermain di perpustakaan. Itu untuk upayanya. Kemudian untuk literasi digital ya, karena kami kekurangan apa bahasanya ya, sarana ya mungkin ya, jadi kami belum menyediakan untuk yang digitalnya, dan kami pun masih kurang mempromosikan bahasanya kalau ada literasi digital, padahal itu kan sebenarnya mudah ya, di HP pun sebenarnya siswa bisa membaca di rumah ataupun di tempat aplikasi bagi senggangnya murid. Bagaimana sih menurut Bapak tentang minat belajar siswa saat ini rendah, terutama pada saat masa pandemi kemarin sampai sekarang Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama, masalah rendahnya minat siswa dalam belajar sebenarnya itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor dari siswanya sendiri. Dari siswanya sendiri itu memang siswanya itu
artinya tidak mempunyai motivasi untuk belajar, tidak punya motivasi untuk maju. Di samping itu, dengan diadakan juga pembelajaran dengan online. Belajar online itu kan kata anak-anak itu kurang menarik. Nah, oleh karena itu, itulah fungsi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, memberikan motivasi para anak yang motivasinya lemah itu, kita berikan motivasi. Nah, suruh mereka, anak tersebut mungkin berhadapan dengan guru BK, berkonsultasi dengan guru BK. Ya, nanti dari guru BK itu kita panggil orang tuanya, kita pecahkan sama-sama. Itu dari faktor eksternal siswa. Yang kedua dari faktor luarnya, lingkungannya. Pertama ini kita ketahui bahwa orang tua siswa kita tuh rata-rata banyak dari desa, di mana orang tuanya itu kebanyakan yang berprofesi sebagai petani, kemudian nelayan. Nah, orang tuanya ini karena kesibukannya di kebun, kesibukannya di laut, kurang memperhatikan anaknya, kurang memotivasi anaknya. Jadi anak tersebut pun nggak ada yang memotivasi. Nah, sekali lagi, itulah kunci kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk menjelaskan mengapa anak itu harus sekolah, mengapa anak itu harus belajar di sekolah, mengapa anak itu harus tinggi motivasi belajarnya untuk masa depannya. Itu ya. Sebenarnya sekolah kita udah berupaya, ya, berupaya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, terus menerus, ya, untuk menjadikan literasi digital kita ini lebih maju dengan cara anak-anak dimasukkan ke ruang lab komputer segala macam, bagaimana mencari literasi itu di lab komputer dengan browsing di Google. Nah, itu tiap minggu tuh ada anak diarahkan ke sana. Itu pun petugas dari perpustakaan kita itu terus membenahi perpustakaan kita agar secepat mungkin digitalisasi perpustakaan kita tercapai. Itu yang kedua. Yang kedua itu anak itu bukan dilarang bawa HP di sekolah, hanya dibatasi. Karena kalau anak bebas bawa HP di sekolah, nah itu nanti tidak terkontrol oleh kita, mungkin bisa mengganggu pelajarannya. Nah, jadi anak ini boleh membawa HP apabila memang ada pelajaran yang diperlukan untuk mencari di Google itu. Jadi dengan sepengetahuan wali kelas atau pengetahuan guru, anak itu diperbolehkan membawa HP. Jadi untuk juga menunjang pembelajarannya agar proses digitalisasi cepat kita ke arah sana. Dalam hal menyikapi kesulitan belajar anak, nah disinilah kita sebagai guru yang dianggap sebagai orang tua di sekolah, nah kita sebagai guru, sebagai orang tua harus mengetahui pribadi anak, ya. Kita panggil, kita hadapkan dengan guru BK, berdiskusi dengan guru BK, apa yang menjadi penyebabnya, apakah karena dari anak itu sendiri, apa sebabnya, apa mungkin karena orang tuanya juga kurang mampu atau bagaimana. Nah, disitulah kita cari. Setelah kita panggil anaknya, kita panggil orang tuanya, kita diskusikan. Nah, nanti jalan keluarnya kita panggil orang tuanya, kita sama-sama berdiskusi. Oh, ternyata selama ini kenapa anak itu mengalami kesulitan? Karena ada mungkin sarana untuk ke sekolah mungkin terbatas, nggak ada kendaraan untuk sekolah, mungkin sarana yang lainnya nggak ada. Jadi kita pecahkan sama-sama. Jadi kita dengan siswa, dengan orang tua, dengan guru BK, dengan yang guru lainnya, kita duduk bersama-sama, kita pecahkan sama-sama di situ agar anak tidak mengalami kesulitan. Nah, ini memang kalau banyak anak yang memilih TI daripada sekolah itu problema dari udah lama di sekolah sini. Nah, kita juga sudah berusaha ya bagaimana memotivasi siswa, apa untungnya kalau bersekolah, ya bagaimana masa depan siswa kalau dia tidak sekolah, bagaimana kalau dia bekerja, nanti bekerja itu masih kecil, yang ototnya masih kecil dia sudah bekerja. Nah, jadi memang siswa itu belum mengerti, karena dia hanya mengerti dapat uang. Dia tidak tahu apa tujuan sekolah. Nah, oleh karena itu, kita inilah sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, bagaimana memotivasi siswa. Ya, uang itu bukan segalanya, tapi ilmu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi dengan bersekolah, nah di sekolah pun kita sebagai pihak sekolah
kita memotivasi ya pembelajaran supaya anak itu menarik, jadi anak itu suka, jadi mereka rindu dengan sekolah. Jadi guru-guru kita semua ya dituntut untuk berkreasi. Bagaimana pembelajaran itu menarik siswa itu menjadi bersemangat ke sekolah sehingga mereka tuh lupa dengan kerja. Nah itu dan pentingnya guru itu memberikan pengertian kepada siswa ya, apa tujuan sekolah kita ini, bagaimana masa depan kita kalau kita tidak sekolah. Nah, yang namanya orang bekerja itu ya apalagi masih anak-anak yang ototnya masih kecil ya, jadi itulah PR kita yang sekarang ini. PR kita yang sekarang itu bagaimana ya memotivasi siswa, bagaimana membuat pembelajaran semenarik mungkin, gurunya berkreasi agar siswa tertarik ke sekolah, tidak tertarik. Artinya untuk mencari duit nanti mereka bisa mikir belakangan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hari ini di samping saya sudah ada pakar pendidikan ya, yaitu Bapak Samsi Labudin Norman, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jebus. Kemudian beliau juga Ketua Kelompok Belajar Bina Ilmu. Kemudian beliau juga adalah tutor UT. Dan beliau juga adalah tim penilai angka kredit, sekaligus juga Ketua PBSI dari Kecamatan Jebus. Baik, untuk numerasi kita tahu ada dua ya, ada numerasi, ada literasi bahasa. Nah, berkaitan dengan bidang seni bisa kita aplikasikan dalam bentuk bentukan lagu. Kita misalkan 1, 2, 3, 4 atau langkah-langkahnya bisa kita masukkan ke situ. Kalau berkaitan dengan numerasi. Jadi yang selama ini berarti sudah berkaitan. Untuk menangani suatu proyek, yang pertama sebenarnya guru terlebih dahulu harus tahu langkah-langkah proyek yang mau dilakukan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau seorang guru pun tidak tahu langkah-langkah penyusunan proyek, maka memang akhirnya anak-anak ketika melaksanakan itu ya dia cuma numpang nama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jumlah kelompok untuk penyusunan suatu proyek memang tidak usah terlalu banyak. Iya. Kemudian yang ketiga, pastikan memang mereka dalam satu kelompok itu memang mendapatkan tugas masing-masing. Kalau mereka mendapatkan tugas masing-masing, maka mereka akan bekerja. Lalu yang keempat, jangan lupa di cross check pekerjaan mereka. Jadi sampai di mana, sejauh mana mereka bekerja itu diperhatikan. Kalau seandainya bagian-bagian itu diperhatikan, mudah-mudahan anak-anak bisa ikut serta dalam kegiatan suatu proyek atau PJBL. Baik, bagaimana cara kita menghadapi agar siswa itu mampu untuk mempelajari atau membahas soal-soal yang hot? Pertama-tama sebenarnya kita kembali lagi ke kita sebagai guru. Sejauh mana kita menganalisis atau menganalisa materi-materi esensial yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi kita harus tahu dulu. Kemudian dari soal itu, dari analisis kita, kemudian masuk kemana dia ini? Masuk kemana? Apakah dia ke kognitif 1, kognitif 2, sampai ke dia ke metakognisi. Nah, kalau kita sudah tahu itu, sudah kita analisis, bagaimana cara kita mengaplikasikan nanti materi pembelajaran itu ke kelas kita. Nah, setelah mereka dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan sedang ke tingkatan tinggi, ini kita analisis lagi sejauh mana kemampuan mereka. Nah, kalau mereka sudah mampu, baru kita masuk ke soal-soal atau ke materi-materi yang hot tadi, sehingga cara berpikir mereka bisa terpenuhi. Kalau enggak bisa juga. Baik,
pada dasarnya yang dilakukan oleh Pak Agus itu sudah bagus ya, sudah menggunakan teknologi, bahkan sudah menggunakan aplikasi. Namun balik lagi yang saya sampaikan, bahwasannya kita harus juga melihat dari sisi anak didik kita, bagaimana mereka penggunaan teknologi itu sudah mampu atau belum, itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi kita juga, kemudian bagaimana cara kita mengakomodir media atau bahan yang kita berikan kepada mereka itu, apakah benar-benar langkah-langkahnya sudah kita berikan dengan baik gitu kan. Nah, kalau langkah-langkah yang kita berikan sudah baik, ya mudah-mudahan anak bisa menerima dengan baik juga. Tapi kalau kita juga tidak memberikan dengan langkah-langkah yang baik, penerimaan anak terhadap apa yang kita ajarkan, yang kita jabarkan kepada mereka kurang memahami. Jadi perlu juga kita perhatikan dari sisi anak yang bagaimana, dari sisi Terlebih memang di daerah sini, di daerah kita ini yang memang kurang untuk masalah teknologi, HP dan lain sebagainya. Masih belum lah kalau untuk daerah kita. Masih banyak yang belum punya juga. Betul. Punya HP belum ada, tidak ada sinyal. Dan memangnya situasi kondisi. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak terkait identifikasi masalah saya. Alhamdulillah dari wawancara ini semoga saya dapat mengaplikasikannya lagi, meningkatkan lagi semua identifikasi masalah saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak untuk sudah meluangkan waktunya untuk saya melaksanakan wawancara ini. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.